Di dunia yang semakin digital ini, kita sering disuguhkan dengan berbagai macam bentuk hiburan. Salah satunya adalah fenomena yang kini tengah ramai diperbincangkan, yaitu joget satbor. Fenomena itu melibatkan seseorang yang menampilkan tarian atau aksi lainnya di platform media sosial, sambil berharap mendapatkan gift atau hadiah dari para penonton yang terhibur. Tapi, apakah fenomena ini benar-benar hanya sebuah hiburan ringan, ataukah ini adalah bentuk baru dari eksploitasi dan ketergantungan pada penghasilan instan? Apa yang sebenarnya terjadi ketika orang-orang memberikan gift kepada para kreator konten ini? Apakah mereka memberi hadiah karena terhibur, atau justru menjadi korban dari sebuah sistem yang memanfaatkan mereka? So, pada video kali ini kita akan mencoba membedah lebih dalam fenomena ini. Mengapa hal ini terjadi, apa dampak yang ditimbulkan, dan apakah ada sisi gelap yang sebaiknya kita pahami. Jadi, mari kita mulai dengan melihat asal-muasal fenomena joget satbor ini. Fenomena joget satbor tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari pergeseran besar dalam cara kita mengkonsumsi hiburan. Dengan semakin banyaknya platform media sosial, siapapun bisa menjadi konten kreator hanya dengan menggunakan smartphone atau akses internet. Dari TikTok, Instagram, hingga video YouTube, siapapun bisa menarik perhatian berpeluang mendapatkan hadiah berupa gift atau donasi langsung dari penonton. Namun, apakah kita bisa menyebut fenomena ini sebagai hiburan semata? Atau apakah kita perlu melihat lebih dalam lagi? Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa fenomena ini berkembang begitu pesat di Indonesia. Pertama, ada fenomena konsumsi hiburan yang cepat dan instan. Di dunia yang serba cepat ini, orang tidak lagi ingin menunggu untuk mendapatkan hiburan yang memuaskan. TikTok dengan video singkatnya menawarkan cara baru untuk mendapatkan hiburan secepat mungkin. Maka, munculnya konten seperti joget satbor ini adalah upaya untuk memenuhi keinginan tersebut. Selain itu, ada faktor ekonomi digital yang sangat berperan. Platform seperti TikTok menyediakan fitur gift yang mempermudah penonton untuk memberikan hadiah kepada kreator konten. Ini menciptakan peluang bagi banyak orang untuk mencari penghasilan tambahan tanpa perlu keluar rumah atau melakukan pekerjaan tetap. Kepraktisan inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk terlibat dalam fenomena ini. Namun, jangan salah. Fenomena ini tidak selalu didorong oleh keinginan untuk memberikan hiburan. Banyak juga yang terjun ke dalam dunia ini hanya untuk mengejar uang cepat. Lalu, mengapa ada begitu banyak orang yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun penonton? Seperti halnya fenomena lain yang berkembang di media sosial, joget satbor tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa fenomena ini hanya sekedar hiburan ringan yang tidak merugikan siapapun. Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa ini adalah bentuk eksploitasi sosial. Para pendukung fenomena ini berpendapat bahwa memberikan gift kepada para kreator adalah bentuk apresiasi terhadap hiburan. Bagi mereka, ini tidak lebih dari sekedar bentuk dukungannya terhadap seseorang yang membuat mereka tertawa atau merasa terhibur. Hiburan instan seperti ini memberi orang kesempatan untuk sejenak melupakan masalah mereka. Namun, ada juga kelompok yang menentang fenomena ini. Mereka melihat fenomena joget satbor ini sebagai bentuk ngemis online. Alih-alih mendapatkan usaha atau kerja keras, para kreator memilih untuk menghibur orang demi mendapatkan hadiah. Beberapa kritik bahkan menyebutnya sebagai eksploitasi terhadap audiens, di mana para kreator secara tidak langsung memanipulasi emosi penonton untuk memberikan gift atau uang. Nah, pertanyaannya, mengapa ini bisa dianggap sebagai eksploitasi? Sebagian orang merasa bahwa audiens yang memberikan hadiah tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang terperangkap dalam siklus konsumsi digital yang tidak sehat. Orang-orang yang memberikan gift seringkali melakukan karena merasa terhubung secara emosional, meskipun mereka tahu bahwa itu bukanlah hal yang produktif. Dan di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa fenomena ini hanyalah bagian dari budaya hiburan modern. Mereka melihatnya sebagai bentuk ekspresi diri yang sah. Namun, di balik itu semua, kita harus mempertanyakan apakah ini benar-benar memberikan ruang untuk penonton yang bermanfaat atau justru mendorong konsumsi yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Untuk memahami lebih jauh mengapa fenomena ini begitu populer, kita perlu melihat beberapa faktor penyebabnya. Pertama, ada faktor ekonomi yang sangat mendalam. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak orang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus berjuang dengan kerja keras konvensional. Gift dalam platform media sosial memberikan jalan keluar bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan instan. Kedua, kita tidak bisa mengabaikan faktor psikologis. Banyak orang merasa lebih dihargai atau lebih terlihat ketika mereka mendapatkan perhatian dari audiens, terlebih lagi ketika hadiah yang diberikan. Dalam beberapa kasus, fenomena ini memberi banyak kepuasan emosional yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Selain itu, ada juga pengaruh budaya pop yang semakin menjadikan media sosial sebagai sumber utama hiburan. Dengan mudahnya, orang bisa mengikuti tren yang sedang viral. Para kreator merasa terdorong untuk mengikuti apa yang sedang dicari orang lain. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketergantungan pada penghasilan digital. Semakin banyak orang yang merasa bahwa media sosial adalah cara utama untuk mencari nafkah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan mereka.
Fenomena ini, meskipun tampak tidak berbahaya, bisa memperburuk ketergantungan pada hiburan instan dan mengabaikan upaya keras yang diperlukan dalam dunia nyata. Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa ada refleksi sosial yang mendalam, dampaknya terhadap SDM Indonesia sangat besar, tidak hanya pada aspek moral, tetapi juga pada kualitas kerja dan mentalitas kerja orang Indonesia ke depannya. Pertama, kita akan melihat kerusakan mentalis. Fenomena seperti joget satbor bisa mengarah pada pembentukan mental instan yang sangat berbahaya. Orang akan semakin berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu, mereka cukup tampil di media sosial dan menunggu hadiah. Ini tuh akan mengurangi rasa percaya diri mereka untuk mengembangkan kemampuan profesional yang sebenarnya lebih dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh banyak orang semakin terpinggirkan. Mereka yang terlibat dalam fenomena ini akan semakin tergantung pada dunia maya, sementara keterampilan nyata yang dibutuhkan dalam dunia profesional akan terabaikan. Padahal, untuk bersaing di pasar kerja global, kita tuh membutuhkan kompetisi dan keterampilan yang terus berkembang, bukan sekedar menjadi bintang di dunia maya. Dan yang lebih parahnya lagi, ini akan menciptakan budaya yang menilai kesuksesan berdasarkan popularitas, bukan pencapaian nyata. Generasi yang terbiasa dengan fenomena seperti ini mungkin akan lebih menghargai popularitas media sosial daripada kualitas diri atau kerja keras yang nyata. Fenomena joget satbor meskipun tampaknya hanya sebuah hiburan ringan, tapi dapat berdampak jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ketergantungan pada hadiah instan dan ekspektasi yang salah tentang dunia kerja bisa memperburuk kualitas SDM kita di masa depan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengingat bahwa hiburan yang sehat adalah yang dapat memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan karakter kita. Jangan biarkan diri kita terperangkap dalam siklus yang merugikan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain.